penyebab luka kaki diabetes sulit sembuh. Kita kan sering dengar nih, kalau orang ada gula, diabetes, lukanya susah sembuh. Gitu. Kan di masyarakat itu kan sering mendengar kayak gitu. Kenapa sih pada penderita diabetes itu lukanya sulit sembuh? Nah, tadi pertama, adanya aliran darah yang buruk, iskemia. Karena pembuluh darahnya ada yang menyempit, ada yang bersumbat, gitu ya. Yang kedua neuropati tadi, Baal, gitu. Sehingga dia tidak terasa nyeri kalau luka. Kalau misalnya tadi saya cerita ada pakai sepatu sempit, kakinya lecet, kalau orang normal kan lecet itu udah dilepas sepatunya, udah nggak dipakai lagi, gitu ya. Kalau pada penderita yang neuropati ini, dia Baal, nggak berasa, terus saja sampai lepuh, sampai luka besar, dan itu nggak sakit. Nah, itu dibiarkan. Nah, kalau dibiarkan, lukanya akan terus bertambah trauma kan, tambah parah, jadi nggak bisa sembuh-sembuh. Gitu. Jadi nyeri ini adalah anugerah sebenarnya kan. Kalau kita punya nyeri itu kita bisa melindungi diri sendiri, karena misalnya kalau nyentuh panci panas langsung cepet-cepet diangkat. Injek sesuatu yang keras langsung kakinya diangkat supaya enggak traumanya berkepanjangan. Jadi pada penderita diabetes ini ada yang disebut dengan LOPS, loss of protective sensation. Itu karena neuropati, ya. Nah, kemudian infeksinya mudah terjadi. Kenapa? Karena sistem imun dari penderita diabetes itu terganggu. Jadi tentara di badannya itu lemah, gitu. Karena kadar gula yang tinggi. Jadi dia nggak bisa melindungi badan kalau ada serangan kuman, infeksi apa, itu nggak bisa kontrol. Jadi sering terjadi infeksi. Nah, ketiga hal inilah menyebabkan luka pada penderita diabetes itu, kaki diabetes ini. Ini beberapa gambarannya. Kalau misalnya nggak ada luka, bisa dari, pasti semuanya itu mulainya dari yang kecil. Luka itu pasti dari yang kecil, gitu, di kaki kecil, makin dalam, bahkan bisa menjadi gangren, gitu, atau nekrotik atau kematian jaringan. Nah, umumnya terjadi mulainya dari tubuh, titik-titik tubuh, di tonjolan-tonjolan yang tempat tumpuan-tumpuan ini yang paling sering terjadi. Biasanya terjadi kalus atau kapalan, kemudian luka, mulainya dari situ biasanya. Ini diperparah dengan gangguan aliran darah. Nah, ini gambarannya. Bisa sampai kakinya menjadi gangren atau nekrotik, terjadi kematian jaringan. Ini ada beberapa grade klasifikasi luka pada kaki diabetes menurut Wapner. Dari grade 0 nggak ada luka, grade 1 ada lukanya dangkal, grade 2 mulai dalam, gitu ya. Kalau grade 3 ini udah kena tulang, gitu, lebih dalam lagi, ada absesnya dan nanah. Grade 4 ini ada gangren yang localized, kecil, itu, atau yang grade 5 nih yang sudah luas gangren semua. Nah, penanganan komplikasi kaki diabetes itu seperti apa ya? Pertama pasti harus dievaluasi aliran darahnya. Gitu. Kita buka lagi pembuluh darah yang tersumbat. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan jaringan dan mencegah amputasi mayor. Amputasi mayor itu apa sih? Amputasi yang di atas ankle, ya, amputasi yang di atas pergelangan kaki. Kalau amputasi minor, amputasi yang di ujungnya, kaki jari, gitu ya, apa itu yang minor. Kenapa? Karena kalau amputasi mayor itu beban dari kehidupan seseorang itu berubah sekali, drastis. Kenapa? Kalau misalnya dia sudah amputasi mayor, dia nggak bisa bergerak lagi dengan bebas mandiri tanpa adanya proteser, gitu ya. Tanpa adanya kaki palsu atau apa, dia akan sulit untuk mengaktifkan sehari-hari. Ini yang harus dicegah. Kadang-kadang sudah terjadi, misalnya tadi di ujungnya ada gangren, ada hitam, itu kan nggak mungkin balik lagi. Nah, kalau sudah ditangani, yang penting yang gangren dibuang, ya jangan sampai terjadi meluas, gitu. Jadi harus dibuang amputasinya. Evaluasinya, metodenya paling mudah screening dengan memeriksa ankle brachial index, kemudian dengan USG, gitu ya. Ada yang belum tahu juga, USG bisa dilakukan pada kaki,
bukan cuma pada perut ibu hamil gitu ya, atau CT scan untuk pembuluh darah dan angiografi. Angiografi ini gold standar, kita lihat satu.